Waalaikumsalam. Oh, Ibu masuk. Halo Bu, silahkan duduk. Ya, Gimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? oh iya, nah itu Mbak habis bisa lihat dokter sama bisa nilai terus itu tapi disarankan sama dokternya itu suruh itu ke ahli gizi. Oh, Itu iya. gimana ya Mbak? Oh ya Bu. Eh, Terima kasih ya Bu atas kunjungannya. Nah sebelumnya gimana Bu kabarnya ini? Alhamdulillah ya, ya tapi kadang-kadang ada sedikit ya keluhan. Tadi ya Bu ya. Nah dari tadi kesininya perjalanannya macet apa enggak Bu? Ya sedikit macet tapi alhamdulillah masih bisa ditangani. Oh iya Bu. Alhamdulillah ya Bu tidak begitu macet ya berarti ya. Langsung saja ya Bu kalau gitu kita melakukan sesi konseling di sesi ini ya Bu. Ya. Nah sebelumnya perkenalkan ya Bu, saya Vina Dwi Arianti, ahli gizi di klinik Perpati ini. Nah di sini nantinya saya yang akan mendampingi Ibu konseling untuk menyelesaikan masalah dan beberapa keluhan yang akhir-akhir ini dikeluhkan oleh Ibu. Dan sebelumnya yang direkomendasikan oleh dokter juga untuk datang ke ahli gizi. Nah sebelum masuk ke konseling ini, boleh perkenalan dulu Ibu dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Yem, Oh ya Ibu Yom, dia usianya berapa Bu? 53. 53 tahun ya Bu. Ya. Tinggalnya kalau boleh tahu di mana Bu? Di Klaten, Oh di Klaten ya Bu. Tepatnya di desanya mana Bu? di Dobjongan. Oh di Jongat ya Bu. Nah di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya Bu terkait konseling gizi kali ini. Nah nantinya konseling ini dilakukan selama 60 menit Bu. Jadi nanti 30 menit pertama saya akan menggali data dengan cara saya melakukan wawancara dan tanya jawab terhadap Ibu. Nah nanti 30 menit sisanya saya akan lakukan intervensi untuk mengatasi permasalahan kesehatan Ibu. Nah oleh karena itu saya minta kesediaannya Ibu untuk saya gali datanya, dan saya harap dalam menjawab pertanyaan nanti sesuai dengan faktanya Ibu, apa yang Ibu keluhkan bisa disampaikan. Tenang saja ya Bu, jangan khawatir, nantinya data yang terekam di sini itu tidak akan kami sebar dan tidak dipublikasikan dimanapun. Jadi insya Allah datanya itu aman Ibu. Jadi sebaik mungkin Ibu juga menjelaskannya kalau bisa sedetail dan sejujur mungkin. Itu ya Bu. Kalau gitu bisa langsung saya mulai konseling ini ya Bu, bersedia? Ya, ada Bersedia ya. Baik Ibu, tadi Ibu mengatakan bahwa sebelumnya Ibu itu datang ke sini telah melakukan pemeriksaan dokter sebelumnya ke sini nggih. Nah sekaligus tadi sudah melakukan cek laboratorium. Nah kalau boleh saya tahu dan boleh pinjam berkasnya Ibu, yang Ibu bawa berkasnya nggih? Ya, Yang bawa. Oh ya, Ya, ini. boleh saya pinjam ya Bu. Ya. Ya, setelah saya baca Ibu, ini tuh oh ya sebelumnya Ibu pas pemeriksaan itu udah melakukan pemeriksaan berat badan dan tinggi badan belum ya Bu? Sudah. Oh ya, sudah. Kalau boleh tahu berat badannya berapa Bu? Berat badannya 61. Oh ya, 61 ya Bu. Iya. Terus untuk tinggi badannya Bu? 155. Oh ya, 155 ya Bu. Baik Ibu, di sini saya hitung ya Bu untuk status gizi Ibu. Setelah saya hitung dengan IMT-nya itu masuk dalam kategori, mohon maaf Ibu, kategorinya itu obesitas tingkat 1. Itu menurut WHO atau menurut dari organisasi kesehatan itu mengatakan bahwa status gizinya Ibu itu masuk dalam kategori yang obesitas tingkat 1 begitu Bu. Tapi jangan khawatir Bu, nanti di sini kita lakukan bersama-sama ya, lakukan yang menjadi pokok permasalahan Ibu, nantinya saya bantu bagaimana untuk menyelesaikannya. Nah, gitu ya Bu. Mau tanya Mbak, itu apa sih status gizi? Oh iya Bu. Status gizi itu jadi gini ya Bu. Status gizi itu yang menggambarkan kondisi Ibu, kondisi tubuh Ibu terkait apa itu dari akibatnya konsumsi makanan Ibu antara yang masuk dengan yang keluar itu dan penggunaan zat gizi lainnya itu digambarkan dengan kondisi status gizi Ibu itu. Jadi akibat dari konsumsi Ibu itu apa saja nanti bisa digambarkan lewat status gizi itu. Nah, status gizi itu sendiri dapat kita hitung Bu, dapat kita hitung sendiri. Jadi misal tadi berat badan Ibu itu 61 nih, 61 dan tinggi badannya itu 155. Nah, kita bisa hitung untuk kategori yang dewasa itu, nanti kita hitung dulu tinggi badannya kan tadi 155. Nah, itu kita
kita ubah dulu ke meter. Jadi tadinya 165 cm itu diubah dari meter jadi 1,55, kan turun 2 ya Bu, jadi 1,55 meter. Kemudian habis itu kita bagi dengan untuk dibagi dengan berat badan. Jadi tadi berat badan Ibu 61, nah 61 itu dibagi dengan 1,55, yang dimana 1,55 itu dikalikan dulu sebanyak 2 kali. Jadi 1,55 dikalikan dengan 1,55, nah itu nanti hasilnya berapa. Nah terus dibagi dengan 61 itu tadi, 61 dibagi hasil dari perkalian 1,55 itu. Nah nanti kan ketemu hasilnya Bu. Nah tadi saya hitung ternyata hasilnya itu 25,64 itu. Jadi IMT normal itu kan untuk kategori dewasa itu 18, mulai dari tentang 18,5 sampai dengan 22,9. Nah di sini itu masuk ke 25,64 hasilnya. Jadi itu udah masuk ke dalam kategori rentangnya obesitas 1 menurut organisasi dari WHO itu. Begitu ya Bu. Jadi udah jelas status gizi itu ya Bu, yang menggambarkan kondisi tubuh Ibu dari akibat konsumsinya itu. Nah oke, bisa saya lanjut ya Bu. Jika nanti ada yang masih bingung bisa ditanyakan saat akhir konseling Bu. Nanti saya tutup untuk tutup ya Bu, untuk bisa ditanyakan. Nah, di sini kita untuk mempersingkat waktu dulu ya Bu. Oke, saya lanjutkan terkait data pemeriksaan laboratorium atau biokimia ya Bu. Nah di sini Ibu tadi sudah membawa berkasnya terkait pemeriksaan laboratorium itu. Setelah saya lihat ya Bu, yang perlu digarisbawahi yang pertama yaitu terkait asam urat Bu. Yang pertama itu asam uratnya. Nah di sini Ibu itu hasil asam uratnya itu 6,9 Bu. Nah 6,9 sedangkan rentang normal dari untuk jenis kelamin wanita itu asam uratnya itu yaitu kurang dari atau sama dengan 6 mg per dl. Nah jadi di sini Ibu masih masuknya kategori dari tinggi. Jadi mohon maaf melebihi. Jadi mohon maaf untuk Ibu itu berarti mengalami gout artritis atau yang biasa dikenal kalangan umum itu asam uratnya tinggi, penyakit asam urat. Nah itu karena adanya tumpukan dari atau karena adanya metabolisme atau dari sistem tubuh Ibu itu adanya gangguan dari urin. Nah urin itu salah satu dari protein yaitu salah satu dari jenis asam amino protein itu ada purin itu. Nah di sini nanti tenang saja Bu, nanti juga kami lakukan intervensi, lakukan penyelesaian bersama-sama, jangan khawatir Bu. Nah untuk selanjutnya ini ada yang perlu digarisbawahi juga yaitu ada kolesterol. Kolesterol Ibu juga tergolong tinggi, mohon maaf Ibu. Jadi dapat disimpulkan itu hiperkolesterol, Ibu mengalami hiperkolesterol. Kemudian ada juga terkait tekanan darah Bu. Tekanan darah Ibu itu beresiko juga hipertensi atau biasa dikenal di Indonesia itu prahipertensi. Jadi lebih baik untuk dicegah agar tidak menuju ke hipertensi, karena kita tahu ya Bu kalau hipertensi itu nanti bahaya ke depannya, nanti beresiko ke penyakit atau komplikasi penyakit yang lebih berbahaya lagi. Jadi untuk agar tidak ke depannya menjadi bahaya, jadi kita cegah sejak saat ini. Walaupun emang rentangnya masih 130, tapi kita alangkah baiknya kita jaga-jaga dari sekarang untuk agar tidak beresiko. Ini bukan menakut-nakuti ya Bu, tapi ini secara medis seperti itu. Saya sampaikan apa yang menjadi pokok permasalahannya dan saya jelaskan agar Ibu juga bisa waspada juga terkait hasilnya itu ya. Begitu. Jadi dari sini dari pemeriksaan biokimia ini atau laboratorium ini saya simpulkan ya Bu, Ibu itu mohon maaf ya Bu mengalami asam urat, kemudian hiperkolesterol dan juga prahipertensi. Itu ya Bu. Jadi tetap tenang saja, nanti saya akan membantu pemasangan kesehatan Ibu terkait penurunan dari si kadar asam urat, kadar kolesterol dan lain sebagainya kayak tekanan darah dan lain-lainnya itu ya Bu. Oh iya Bu, saya lanjutkan ya Bu. Mungkin akhir-akhir ini Ibu ada keluhan apa gitu ya Bu yang biasa sering Ibu Ibu alami atau keluhan pada akhir-akhir ini apa sih Bu biasanya? Itu tangan kaki itu sering kesemutan, anak pegas itu loh. Iya. Begal-begal, agak pusing, gitu. Berarti memang sering kesemutan terus kaki baik dari tangan maupun kakinya ya Bu. Iya.
terus ada pusing juga ya Bu? Iya. Oh ya, berarti memang benar sih Bu, kalau pasien yang emang mengalami asam urat itu gejalanya emang sering kesemutan Bu. Jadi baik emang entah itu di bagian kaki maupun tangannya itu emang dia sering kesemutan. Nah, begitu juga mungkin sakit yang mungkin di pinggang tadi juga ya Bu. Nah itu juga karena mungkin bisa kolesterol juga, ibu kolesterolnya tadi kan tinggi ya Bu, mohon maaf itu tinggi. Terus kalau untuk pusing tuh, kalau saya lihat dari data yang tadi ya Bu, labnya itu saya lihat itu tekanan darahnya ibu itu berisiko hipertensi. Kemungkinan berarti pusingnya itu karena ada risiko hipertensinya itu, tekanan darahnya 130. Begitu ya Bu. Kalau untuk usia tadi sudah ya Bu, usianya 53 tahun ya Bu. Oh ya, berarti ibu masuk kategorinya pralansia ibu berarti, atau lansia awal. Iya. Kemudian untuk pendidikan terakhir apa ibu kalau boleh tahu? SMA. Oh SMA ya Bu. Oke. Untuk ini Bu, selanjutnya terkait ibu itu berarti menjadi istri dari istri dan ibu juga. Kalau Iya. boleh tahu tinggalnya berapa sama siapa saja Bu? Sama anak, suami. Oh ya, anak sama suami juga. Oke Bu, untuk ini Bu, apakah ada riwayat Bu, riwayat dari keluarga atau ada riwayat penyakit keluarga mungkin yang turun temurun? Itu kayaknya sih dari bapak saya. Oh, yang tua itu kayak pernah sering kesemutan. Oh, juga sering tapi kesemutan. katanya kolesterol atau apa, tapi nggak pernah cek orang zaman dulu, waktu udah iya. meninggal. Oh iya, tapi ada juga sering kesemutan juga ya Bu. Kalau untuk ini Bu, mohon maaf untuk pekerjaannya ibu apa ya? Ibu rumah tangga aja. Rumah tangga. Iya. Untuk suami Bu? Nah, suami sih buruh tani aja. Oh iya, oh iya. Berarti aktivitas kesehariannya juga ini ya Bu, cuma jadi ibu rumah tangga Iya. itu ya Bu? Oh iya, baik. Kalau untuk ini Bu, tadi untuk tekanan darah kan sudah saya lihat ya Bu, ada di data pemeriksaan kemarin ke dokter. Nah mungkin untuk suhunya gimana Bu? Suhunya pernah diperiksa pas kemarin pemeriksaan itu enggak Bu? Kayak 36,6 deh. Oh nggih, 36,6 nggih. Kalau untuk nadi maupun nafasnya pernah dicek juga Bu kemarin Bu? Kayaknya kemarin enggak deh. Oh enggak ya Bu, oke, enggak apa-apa Bu. Berarti cukup untuk ini kemarin pemeriksaan lab sama tekanan darah saja sama Iya. suhu ya Bu. Oh iya Bu. Oke Bu, kalau begitu lah saya lanjutkan terkait makanan yang sering dikonsumsi malam ya. Bu, sehari sebelum pemeriksaan itu ibu itu mengkonsumsi apa saja nggih? Ya, kalau nasi kalau pagi ya buat Makan pagi, oh iya. gentong sama tempe, tahu, kadang-kadang ada pakai ikan atau ayam gitu aja sepotong atau apa gitu. Oh iya. Untuk minumnya gimana Bu? Minumnya sih pakai air mineral aja. Air mineral. Ya, putih. Untuk kalau ini Bu, kayak ikan tadi, ikannya yang gimana Bu? Apakah yang kalengan atau yang emang Ya. diolah sendiri apa gimana Bu? Kadang-kadang ya ikan kalengan, kadang-kadang ya ikan yang udah asin. Oh, gitu. berarti lebih ke ikan yang emang asin ya Bu? Iya. Oh iya. Kalau untuk ini Bu, tahu tempenya biasanya diolahnya pakai Ya. diolah gimana Bu? Goreng atau Goreng. Oh iya, goreng ya. Goreng. Oke baik Bu. Untuk ini Bu, untuk selang antara makan pagi dan makan siang Ibu mengkonsumsi apa Bu biasanya? Ya kadang-kadang kalau ada kacang ya kita makan kacang, ada gorengan ya kita makan gorengan, gitu aja Mbak. Kacangnya di mana Bu? Direbus apa digoreng apa gimana Bu? Ya kadang yang digoreng, kadang ada yang direbus, gitu aja. Di ini enggak Bu? Ya, sering Kalau digoreng. lebih sering digoreng ya Bu. Lah kalau digoreng itu biasanya ada tambahan apa Bu? Atau mungkin kan biasanya kalau ibu-ibu itu atau kesehariannya itu banyak yang Ya, ditaburi sama garam ya Bu. Nah, itu iya kan apa biar ya? ada rasanya, masuknya, iya. ya dikasih garam. Tambah Kan garam biar ya gak Bu. ampas, gitu, Oh, iya, masuknya. Ya Bu. Baik. Itu mungkin saja ya Bu yang Iya. dari cemilannya ya Bu. Sama konsumsi airnya tetap air mineral. putih. Oh air putih juga ya tetap ya Bu. Berapa Bu kalau boleh tahu? 1 gelas apa 2 gelas atau berapa Bu? Ya kalau kadang ya kalau satu makan ya satu gelas, tapi kadang itu kan satu hari ya berarti ada
18 ya. Oh mesti Iya. Bu, udah mesti ya. Kadang lebih, kadang-kadang itu. Berarti udah bagus ya Bu untuk konsumsi airnya minimal udah kayak gizi seimbang dari 18 minimal 18 per hari itu udah bagus. Nah, untuk selanjutnya terkait makan siang Bu, gimana Bu untuk makan siangnya? Ibu biasanya konsumsi apa Bu? Ya Tetap biasa nasi, apanya nasi. nasi kayak itu. Untuk lauknya tetap sama? Iya, Tempe tahu kadang atau tempe apa? tahu, kadang Oh iya, tambah sayur gitu aja. Oh, iya. Oseng sayur apa gitu. Oseng ya Bu. Biasanya apa Bu sayurnya yang biasa Ibu pilih itu Bu? Ya ada kacang panjang, kayak ada daun linjo apa ya, Oh, ada lebih ke itu. Biasanya kan Ibu ada daun linjo itu biasanya dicampur sama teri atau apa gitu ya nggak Bu? ya kadang Ada nanti juga. kasih campur pengennya apa aja, ya pengen teri ya teri. Oh iya Bu. Oke Bu, berarti untuk makan siang itu ya Bu, nasi, tahu tempe tetap ada tambahan sayurnya tadi yang oseng-oseng kayak daun linjo sama teri gitu-gitu ya Bu. Nah mungkin untuk airnya tetap air mineral atau ada air putih lah. teh atau apa enggak Bu? Ya, Air kadang. mineral. Air teh kadang sehari sekali, kadang-kadang lah. Oh sekali sehari Seringnya sekali. air putih. Oh lebih sering. Biasanya di pagi hari Bu air teh itu. Iya, kalau pagi Oh, aja. itu pagi. Pagi. Tapi Atau sebelum sore gitu aja. Oh ya, sebelum cek pemeriksaan kemarin, Ibu konsumsinya air teh juga yang pas pagi. Ya kadang-kadang sih nggak selalu gitu. Yang kemarinnya kok Ya air teh. air teh. Air teh ya. Oke Bu, dilanjutkan ya Bu untuk cemilannya ya Bu, atau snacknya biasanya yang dikonsumsi antara makan siang dan sebelum makan malam biasanya ada apa Bu cemilannya? Kadang ada keripik bayam, Ya. Terus ada apa lagi Bu? Mungkin buah. buah ya. Buah. Keripik bayam kalau boleh tahu berapa Bu satu kali konsumsinya? 2 lembar lah, Dua kepingan keping. gitu ya Bu. Oh ya, 2 keping ya Bu. Untuk buahnya biasanya buah apa Bu? Pisang. Buah pisang ya. Buah pisang. Kemudian ada untuk airnya tetap air mineral ya Bu. Putih. Iya. Untuk selanjutnya Bu makan malam Ibu gimana biasanya Bu? Ya, Tetap nasi sih. nasi. Sayur, Oke. tahu tempe. Oh ya, tahu tempe. Terus lanjut apa lagi Bu? Ya kadang bikin sayurnya sayur oseng-oseng. Oh, oseng-osengnya apa Bu kalau boleh tahu? Lombok hijau campur sama itu hati atau bawang usus hati, iya. hati ayam gitu. Ini Bu. Biasanya berapa sendok makan Bu? Ada 10 kisaran 10 sendok makan ada Bu? Ada juga ya. Ada. Mungkin ada lagi Bu cemilannya yang yang kelewat tadi sebelum pada saat jelaskan tadi, apa ada yang kelewat mungkin Bu cemilannya lagi? Cukup? Udah kayaknya deh. Oh ya cukup ya. Oh iya Bu, bisa saya simpulkan Ibu dari wawancara terkait pola makan Ibu tadi. Untuk makan pagi ya Bu, itu ada nasi putih 2 centong, kemudian ada ikan kalengan seperti sarden gitu ya Bu, itu 1 potong juga, kemudian tahu tempe digoreng itu juga 1 potong, biasanya banyak digoreng ya Bu. Kemudian ada minumnya itu air putih kisaran 1 gelas atau 200 ml ya Bu. Kemudian ada selingannya, itu selingan untuk antara makan pagi dengan sebelum makan siang. Nah itu biasanya Ibu konsumsi kacang tanah kupas gitu ya Bu, digoreng. Nah biasanya ditaburi dengan garam ya tadi Bu, kisaran 1 sendok makan ya Bu, atau 1 sendok teh Bu biasanya. 1 sendok makan lah sendok kalau kacang. ya. Kemudian untuk air mineralnya itu ada 1 gelas juga, kisaran 200 ml tadi ya Bu. Kemudian ada makan siang, ada nasi sama 2 centong, kemudian tempe tahu goreng itu 1 potong, kemudian tumis daun melinjo dan juga ikan teri itu, kemudian ada sama air mineral itu sebanyak 1 gelas ya Bu. Kemudian ada selingan, itu ada keripik bayam, itu ada 2 buah atau 2 keping gitu. Kemudian ada pisang itu 1 buah gitu ya Bu. Ada terus kemudian makan malam juga nasi 2 centong, kemudian tahu tempe itu 1 potong, kemudian oseng-oseng usus hati ayam dan juga oseng-osengnya itu di lombok hijau gitu ya Bu, diiris lombok hijau gitu ya. Nah
Dari sini saya simpulkan ya Bu, Ibu memang cenderung lebih memilih makanan yang digoreng ya Bu. Nah kemudian Ibu juga saya lihat jarang konsumsi buah dan sayur ya Bu. Tadi saya lihat konsumsi sayurnya itu uh, lebih ke tumis daun melinjo tadi ya Bu. Nah untuk 1 hari yang sebelumnya itu. Kemudian untuk buah itu Ibu di sini konsumsi buahnya itu 1 buah pisang gitu ya Bu. Nah kemudian Ibu juga cenderung makan yang asin-asin. Seperti tadi ada ikan sarden, ikan teri tadi, kemudian ada si ini juga yang kacang tanah ditaburi garam juga gitu ya Bu. Kemudian ada beberapa saya lihat juga ada ini ya Bu, kayak jeruan gitu ya Bu. Bisa ya usus hati seperti itulah ya Bu, usus hati Allah. Nah setelah itu saya juga tadi ini dihitung ya Bu, sekalian pas tadi wawancara juga saya hitung presentasenya. Nah presentase Ibu itu tergolong untuk kecukupan kebutuhan energi, protein itu memang cukup Bu, kebutuhannya sesuai dengan Ibu. Tetapi untuk kebutuhan lemak Ibu itu berlebih. Nah dari makan ini kebutuhan lemaknya Ibu itu berlebih, tetapi karbohidratnya itu kurang, karena kita tahu ya Bu dari konsumsi nasi hanya 2 centong per makannya, sama tadi sayur buah juga jarang Bu. Padahal kita tahu bahwa karbohidrat itu juga bisa dikonsumsi atau bisa didapatkan juga dari sayur dan buah. Nah itu juga baik sebenarnya Bu untuk pencernaan gitu ya Bu. Kemudian setelah saya wawancara dengan Ibu tadi, tanya jawab Ibu, saya menegakkan diagnosa Bu. Nah dari diagnosa ini, diagnosa gizi itu alhasil Ibu itu mengalami ini Bu, mohon maaf ya Bu, terkait asam uratnya tadi Bu, dilihat dari kadar asam urat Ibu, terkait dengan ditandai dengan asam urat Ibu yaitu 7,1 kadar asam uratnya 6,9 mg per dl tadi ya Bu. Kemudian selain itu Ibu juga mengalami ini Bu, prahipertensi atau berisiko hipertensi, karena saya lihat dari tekanan darahnya Ibu tadi juga tergolong berisiko hipertensi, tapi belum ke hipertensinya ya Bu. Jadi 130/72. Kita tahu bahwa si tekanan darah ini tuh normalnya kurang dari atau sama dengan 120/80 Bu. Gitu ya Bu. Kemudian selain itu juga dari asupan natrium Ibu tadi saya hitung juga asupannya itu berlebih, kisaran presentasinya itu 184,38 gitu Bu. Hasil dari rata asupan dari konsumsi Ibu saja 2.581,3, tetapi kebutuhan akan AKG atau angka kecukupan gizi yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan itu biasanya untuk konsumsi natrium atau garam-garam dapur gitu ya Bu, itu biasanya untuk usia Ibu itu biasanya 1.400 mg. Jadi sudah melebihi dari kebutuhan angka yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan itu tadi Bu. Kemudian selain itu Ibu juga ini Bu mengalami berat badannya berlebih, obesitas Bu. Mohon maaf ya Bu, karena memang mungkin karena emang dari pemilihan berkaitan dengan pemilihannya makan kurang tepat tadi ya Bu, teknik pengolahannya yang sering cenderung digoreng. Kemudian kita lihat juga tandanya dari indeks massa tubuh tadi Bu, atau IMT yang status gizi tadi Bu. Nah itu Ibu lebih dari lebih dari rentang normal, kisaran 18,5 sampai 22,9, itu melebihi dari itu yang tadinya saya sebutkan 25,4 tadi ya Bu. Kemudian juga asupan lemak Ibu juga berlebih, presentasinya juga melebihi dari batas normal yaitu ada 185,44%, dan juga Ibu mengalami hiperkolesterol. Mohon maaf ya Bu, hiperkolesterol itu karena Ibu dari tanda biokimianya tadi yaitu kolesterolnya 235, dimana kita tahu ya Bu bahwa kolesterol itu kadar normalnya kurang dari atau sama dengan 200 begitu Bu. Gitu ya Bu. Nah setelah didiagnosa ini
jangan khawatir ya Bu, saya sudah bilang dari awal saya akan membantu Ibu terkait penyelesaiannya, terkait masalah kesehatan yang sudah saya sebutkan, dan saya analisis dari penggalian data Ibu, tanya jawab Ibu, pemeriksaan biokimia, fisik klinis, dan juga dari riwayat makannya Ibu. Tadi saya sudah analisis, ternyata Ibu mengalami asam urat tadi dan hipertensi, kemudian obesitas dan juga hiperkolesterol tadi ya Bu. Kebutuhan lemaknya Ibu melebihi. Jadi di sini saya nantinya akan lanjutkan ke tujuan diet ya Bu, untuk menyelesaikan masalah. Dari nanti saya mulai untuk menjelaskan terkait bagaimana bagaimana dietnya, bagaimana mulai dari tujuan dietnya itu, tujuannya kita melakukan diet itu apa, kemudian yang harus dilakukan Ibu itu apa saja, kemudian bahan makannya yang harus dihindari dan dikonsumsi itu apa saja. Pengen kan ya Bu, untuk kadar kayak keluhan dari sering kesemutan tadi hilang dan juga berat badan Ibu jadi ideal gitu, pengen kan ya Bu? Pengen banget, ya, pengen kan Ibu. Makanya di sini saya akan memberikan beberapa opsi ya Bu terkait penyelesaian Ibu, dan nantinya juga tidak memberatkan kondisi Ibu juga untuk menjalaninya. Nah, di sini saya akan anjurkan dietnya itu utamanya itu Ibu itu nanti mengalami diubah terkait pola makannya ya Bu, terutama pola makannya Ibu. Jadi nanti ada beberapa pembatasan yang harus dihindari untuk keberhasilan dari diet ini Bu. Gimana Ibu, bersediakah sebelum saya lanjutkan ke penjelasan dietnya? Oh, bersedia? Kebaikan. Oh iya Bu, bersedia deh, alhamdulillah Ibu. Oke Ibu, jadi mulai saya jelaskan ya Bu terkait diet yang harus dijalankan oleh Ibu. Nah, jadi di sini nanti karena tadi mohon maaf Ibu mengalami asam urat, ya kelebihan asam urat, kemudian kolesterol dan juga tekanan darahnya tinggi dan obesitas juga tadi ya Bu. Jadi di sini saya rekomendasikan terkait dietnya itu nanti ada 3 jenis Bu. Diet rendah kalori, kemudian diet rendah energi atau kalori, dan juga diet di AISA. Untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan di prinsip dan syarat dietnya ya Bu. Nah, jadi di sini nanti apa sih dari keunggulan atau dari kelebihan diet 3 itu, 3 diet itu ya Bu. Nah, nantinya itu tujuan umumnya itu kan nanti Ibu jadi mencapai status gizi yang optimal, kemudian bisa menurunkan kadar asam urat dalam darah dan urinnya. Kemudian kita juga dapat memberikan asupan makanan yang mencukupi dan sesuai dengan kondisi pasiennya. Kemudian ada mencegah komplikasi penyakit lainnya yang lebih parah lagi. Nah, kemudian ada tujuan khususnya juga Bu. Tujuan khususnya itu yaitu dapat menurunkan tekanan darah dan prahipertensi yang menjadi normal atau sebagai langkah untuk pencegahan hipertensinya. Kemudian bisa juga untuk mengurangi jenis makanan yang diawetkan dan atau natrium tadi, tinggi natrium itu sama dengan yang konsumsi asin-asinan ya Bu, yang garam gitu. Kemudian atau yang biasa diawetkan juga itu bisa dikurangi. Kemudian yang pengawetan itu seperti tadi ada ikan sarden ya Bu, yang dikonsumsi Ibu itu bisa dikurangi atau bahkan dihindari terlebih dahulu. Kemudian yang jenis makanan yang tinggi lemak, nah nanti yang saya jelaskan tadi di daftar bahan makanan penukar itu sudah ada ya Bu, yang tinggi lemak, rendah lemak. Kemudian itu karena kita tahu bahwa Ibu mengalami kolesterolnya tinggi ya tadi ya Bu. Nah, serta pengolahannya yang digoreng itu dikurangi, nanti tujuan khususnya dapat mengurangi itu juga. Kemudian memberikan cairan atau natrium sesuai dengan kebutuhan ya Bu. Kemudian ada menurunkan berat badan dengan cara menurunkan asupan energi total secara bertahap. Kemudian ada mengubah pemilihan makanan menjadi yang lebih sehat dan dapat memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Ada juga memilih bahan makanan yang memiliki kandungan purin rendah dan juga sampai dengan sedang. Kemudian nantinya dapat mencapai indeks massa tubuh atau status gizi Ibu itu yang normal. Nah, berdasarkan klasifikasi dari WHO tadi atau Organisasi Kesehatan Dunia itu. Nah, lalu terkait prinsip syarat dietnya pada dasarnya yaitu ya Bu,
itu tadi kan dijelaskan dietnya itu kombinasi diet pasien GOT dan juga diet obesitas, ada juga dengan diet yang prahipertensi dan juga kolesterol tadi ya Bu. Nah di sini rendah purin ini dalam hal ini disarankan memilih jenis bahan makanan itu yang rendah purin Bu. Jadi di sini tadi ada ya Bu dijelaskan sudah yang rendah purin itu contohnya itu ada nasi, ubi, singkong, jagung atau sumber karbohidrat kompleks lainnya Bu. Begitu ya Bu. Untuk yang purin sedang itu biasanya dapat dikonsumsi tapi dibatasi konsumsinya. Jadi masih bisa dikonsumsi tapi jangan banyak-banyak gitu ya Bu. Kalau misal pengen makan ayam, daging ayam nggak apa-apa, tapi kita harus batasi terlebih dahulu. Tidak boleh melebihi ya konsumsi yang biasanya Ibu konsumsi itu jangan disamaratakan dengan kondisi saat ini gitu ya Bu. Jadi kayak misal tadi daun singkong atau bayam itu juga memiliki purinnya sedang. Jadi sebaiknya konsumsinya itu lebih sedikit dibandingkan dengan konsumsi kesehariannya gitu. Bisa diganti dengan mungkin sayurnya sayur wortel atau sayur yang memang dari rendah purin itu selain kangkung, bayam, daun singkong, daun melinjo tadi. Nah itu tidak boleh banyak-banyak, dibatasi gitu ya Bu. Kemudian untuk diet yang di ASH atau untuk ini tujuannya itu utamanya untuk mengurangi tekanan darahnya Ibu. Jadi biar tidak beresiko atau sebagai langkah upaya untuk pencegahan dari hipertensi, tekanan darahnya tinggi Ibu itu. Nah itu bisa dia di ASH itu dengan pembatasan konsumsi makanan yang memang rendah natrium, kemudian ada lemak jenuh dan kolesterol. Nah ini sekaligus juga untuk mengurangi kadar kolesterol Ibu itu. Nah kemudian lemak total serta meningkatkan konsumsi buah. Jadi bisa dilakukan dengan konsumsi buah dan sayur yang perlu ditingkatkan. 4-5 porsi per hari boleh dikonsumsi. Jadi lebih banyak konsumsi buah-buah, tapi saya sarankan konsumsi buahnya jangan yang banyak kandungan gas atau yang menimbulkan gas. Itu seperti kayak buah nangka, kemudian buah nanas, kemudian ada buah durian, itu sebaiknya jangan dikonsumsi Bu. Karena nantinya itu malah mengganggu pencernaan Ibu. Jadi perutnya itu rada sebah, akhirnya itu nanti kayak flatulence atau dalam kesehariannya itu kayak buang air gas lebih sering gitu. Selanjutnya yaitu ada ini ya Bu, diet rendah energi. Nah diet rendah energi itu nantinya itu prinsipnya itu bertahap Bu. Jadi antara 500 sampai 1000 kalori biasanya saya berikan itu beberapa opsi untuk penurunan kebutuhan energinya sesuai dengan kondisi pasien dan kesepakatan kita bersama. Nah, nanti begitu ya Bu untuk syarat dietnya nanti itu kebutuhan energinya itu saya sesuaikan juga. Biasanya saya itu menggunakan Miflin ya Bu. Nanti saya hitung sesuai dengan kondisi pasien dan juga keputusan bersama. Nah nanti di sini gimana Bu untuk keputusannya? Apakah untuk terkait pengurangan energinya? Nah nanti saya berikan opsi pengurangannya apakah mau 500 atau 300 atau berapa sesuai dengan kondisi ibunya. Gimana Bu? Ibu mau pengen yang berapa? Nah di sini kan nanti saya coba hitung untuk kebutuhan energinya ya Bu. Sebelumnya Ibu ingin berapa untuk kebutuhan pengurangannya? Ya nanti saya 300 saja. 300 ya. Coba saya hitungkan dulu ya Bu. Kalau emang di bawah BMR nanti saya rekomendasikan lainnya juga Bu. Ya. Saya minta izin waktunya untuk meminta perhitungan dulu ya Bu, kisaran kurang lebih 10 menit. Ya, Bu. Nah, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini saya setelah saya hitung ya Bu, untuk kebutuhan energi Ibu itu sebesar 1688,4. Itu
sudah saya kurangi 300 tadi Bu. Jadi saya simpulkan ini dapat saya ACC ya Bu, dapat saya terima karena kebutuhan Ibu belum di bawah rentang BMR-nya, di mana rentang BMR Ibu itu 1.200-an. Nah, itu karena di sini saya sudah mengalami pengurangan 300, itu ternyata 1.688,4 yang harus dipenuhi Ibu. Jadi saya rasa ini cocok untuk yang dimana keputusan Ibu tadi mengurangi 300, dan saya telah hitung itu masuk dalam range yang normal, maksudnya di bawah di atas kebutuhan BMR, jadi masih saya rekomendasikan begitu ya Bu. Tapi saya nanti jelaskan kekurangannya. Kalau pengurangan 300 itu nanti agak lambat ya Bu untuk progres ke pengurangan berat badannya. Tapi tidak apa-apa, tidak khawatir. Cuma nanti yang harusnya 1 minggu selesai, nanti biasanya 2 minggu baru berkurang gitu ya Bu. Tidak apa-apa ya Bu. Oke, jadi untuk kebutuhan yang harus diasup Ibu itu kebutuhan protein, energi tadi 1.688,4 kalori ya Bu. Kemudian kebutuhan lemaknya itu ada 46,9 gram yang harus dipenuhi ya Bu. Mohon maaf untuk kebutuhan lemak itu Bu. Nah, di sini lemak jenuh yang dapat dikonsumsi Ibu yaitu kisaran 3,28 gram. Kemudian ada untuk lemak baiknya itu 6,1 gram. Kemudian kolesterol itu 200 mg, dan juga ada untuk kebutuhan protein itu 84,42 gram yang harus diasup Ibu. Dan terakhir untuk kebutuhan karbohidrat itu kebutuhan Ibu 232,155 gram. Kebutuhan serat yang harus dikonsumsi 25 gram per hari. Kebutuhan cairan itu 2135. Begitu ya Bu. Nah, di sini saya lampirkan contoh menu juga ya Bu. Nah, semua untuk prinsip syarat dietnya tadi ya Bu sudah saya ringkas di dalam leaflet ini juga ya Bu. Ada prinsip syarat diet dan juga kemudian bahan makanan dan juga ada perhitungan dan juga contoh menunya. Contoh menunya nanti bisa Ibu bawa pulang untuk leafletnya dan beberapa dokumen lainnya. Nah, di sini saya ada contoh menunya, yaitu ada untuk makan pagi ya Bu, itu ada nasi putih, kemudian ikan kakap atau lele, bumbu kuning, kemudian sayur daun kelor bisa juga, dan saya bisa berikan tempe goreng. Tetapi di sini saya sarankan untuk minyaknya bisa diganti dengan minyak zaitun atau minyak yang emang rendah lemak yang jenuhnya Bu. Jadi itu ya Bu, kalau misal Ibu mau pengen yang emang gorengan bisa konsumsi gorengan, tapi dengan konsumsi minyaknya itu yang minyak memang baik. Jadi karena untuk mengurangi kolesterol Ibu juga tadi. Nah, di sini ada untuk yang lemak non jenuh itu bisa dilihat ya Bu. Dan juga yang protein hewani rendah lemak bisa dilihat ayam tanpa kulit, babat, daging ini ikan, tapi ikan asin ini jangan dikonsumsi ya Bu, karena Ibu itu mengalami hipertensi. Jadi yang asin-asin dikurangi. Nanti untuk lebih lengkapnya di prinsip syarat diet yang di leaflet ya Bu. Nah, ini untuk gambaran yang memang pemilihan untuk bahan makanannya aja, pemilihan bahan makanan aja. Nah, untuk ini di sini untuk yang tinggi lemak, rendah lemak jenuh itu di sini ada. Susu rendah lemak juga bisa dikonsumsi, di sini ada. Kemudian nah, di sini ada lemak tidak jenuh. Nah, ini bisa dikonsumsi, ada avokat, kemudian ada kacang almond, ada minyaknya ini. Nah, ini ada minyak zaitun, minyak kedelai, minyak jagung dan lain-lainnya. Nah, ini kan di sini tertulis Bu minyak kelapa. Itu lemaknya lemak jenuh, jadi harus dihindari. Terus kemudian yang kelapa atau santan juga harus dikurangi gitu ya Bu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti untuk contoh menunya di sini ya Bu, bisa dibaca ya Bu. Nah, jadi dari contoh menu ini Ibu bisa kombinasikan, bisa dimodifikasi. Modifikasinya itu bisa melalui ini tadi, BMP ini. Misal kayak tadi ada puding susu mangga, misal selingannya puding susu mangga, jadi bisa misal bosen saya makan mangga terus gitu. Nah, bisa dikombinasikan diganti lainnya. Nah, di sini ada Bu yang dimana nilai gizinya itu sama satu penukar itu. Jadi di sini ada buahnya itu kan tadi mangga, kalau satu penukar itu biasanya mangga itu 90 atau 34 buah besar. Nah, di situ nanti
kita bisa ganti, misal ingin pudingnya itu puding kurma, misal pengen puding kurma. Nah jadi kita bisa digunakan 3 buah saja untuk pengganti dari mangga tadi. Itu selanjutnya modifikasi lewat menyentuh dan pemilihan bahannya ini. Begitu. Kemudian untuk selanjutnya, apakah ada yang kurang jelas mungkin, atau ada bagaimana Ibu, apakah sudah jelas atau ya ada yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lakukan penutupan dalam sesi konseling ini, Bu. Sudah cukup jelas ya, Bu. Mungkin bisa diulangi, Bu, untuk terkait diet yang harus dijalani tadi apa saja, Bu? purin, Iya, rendah purin, kemudian ada DASH ya, Bu. Ya, itu terus ada diet rendah, apa tadi satunya? Diet itu ya rendah energi. Oh ya. Jadi tujuan dari adanya pelaksanaan diet tadi apa, Bu? Sebenarnya intinya itu ya untuk menurunkan kolesterol, menurunkan hipertensi, menurunkan asam urat itu loh, biar normal gitu aja. Di Asia untuk menurunkan tekanan darah ya, Bu, untuk pencegahan hipertensi. Nah mungkin jadi dari bahan diet itu tadi makanan yang harus dihindari apa, Bu? Ya yang berlemak, minyak, gitu. Terus sama yang poin utamanya asin-asin, sama yang poin utama untuk pasien GOUT-nya purinnya itu purin bisa dikonsumsi maksimal itu dari yang purinnya sedang apa tinggi? Sedang. Ya, sedang. Terus lanjut untuk pembuatan menu nantinya dapat dimodifikasi tadi ya, Bu, untuk bahan penukar tadi. Oke, Bu, sudah betul, sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi ya, Bu. Mungkin cukup ya, Bu, untuk sesi konseling hari ini. Nanti saya jadwalkan lagi, Ibu dapat kembali lagi ke sini pada 2 minggu setelahnya dari hari ini. Jadi nanti bisa kembali lagi ke tanggal 5 Desember untuk bertemu saya. Nah itu nanti di bawah juga ada food diary. Nah di sini ada food diary itu. Nah di sini nanti Ibu itu pada tanggal 5 Desember ini nanti yang harus dibawa yaitu ada food diary, Ibu. Jadi di sini food diary ini nanti diisi ya, Bu, diisi dengan Ibu sendiri atau ada suaminya atau ada anaknya suruh mengisi, tetapi sesuai dengan konsumsinya Ibu. Jadi nama siapa, usia berapa, diagnosa tadi yaitu ada asam urat, kolesterol dan lain itu tadi ya, Bu. Kemudian ada untuk makannya, waktu makannya itu misal makan pagi jam berapa gitu ditulis di sini. Kemudian menu makannya apa aja yang dikonsumsi, ada nasi berapa. Nah terbahannya juga nasi, nanti URT itu ukuran rumah tangga ya, misal 2 centong, 1 sendok makan, 1 potong atau berapa gitu. Terus beratnya itu bisa ngikut dari ini, Bu. Ada ditulis ini ada URT-nya, ini beratnya. Itu nanti bisa dikalikan, kalau misal 2 potong atau 2 gelas berarti 200 gitu ya, Bu. Untuk keterangannya itu bisa dijelaskan pengolahannya, Bu. Misal untuk nasi dikukus, misal untuk tempe tadi digoreng, atau daging telur puyuh bumbu kuning atau apa gitu ya, Bu. Bisa ditulis di sini. Begitu ya, Bu. Ini nanti di bawah. Kemudian untuk prinsip diet di sini ada juga saya jelaskan rekomendasi dietnya. Kemudian ada pembagian makan sehari atau menunya itu kita bisa mengganti nasi pengganti itu 1 penukar, hewani itu 2 penukar untuk makan paginya. Kemudian ada nabati, kemudian sayuran di sini sudah dijelaskan semuanya, Bu. Untuk kebutuhan Ibu yang sesuai kondisi Ibu 1688, 4,4 kalori dan begitu selanjutnya. Itu ya, Bu. Ini nanti juga bisa dibawa pulang sama daftar bahan makan penukar gitu ya, Bu. Nanti yang harus dibawa pada sesi konseling selanjutnya yaitu food diary-nya. Ini ya, Bu, yang harus dibawa. Untuk yang 3 ini bisa buat Ibu saja untuk edukasi Ibu untuk di rumah. Nah itu ya, Bu. Terima kasih Ibu sudah berkunjung ke klinik Merpati ini ya, Bu. Semoga ke depannya diet ini dapat memberikan penyelesaian masalah kesehatan Ibu. Dan semoga untuk 2 minggu setelah ini atau kunjungan selanjutnya Ibu sudah mengalami perubahan dan lebih sehat lagi. Begitu ya, Bu. Amin.
Ya, terima kasih juga Ibu sudah mendengarkan dan melakukan konseling ini dengan baik. Semoga sukses untuk dietnya Ibu. Mari saya antarkan ke depan pintu Ibu. Monggo. Ibu jangan lupa. Oh ya, ini. Makasih. Iya, Mbak.